Bapa, biarlah pujian ini merupakan doa kami, sehingga Engkau melawat negeri kami ya Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan. Ampunilah bangsa kami, dan pulihkan sekarang negeri kami. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan. Ampunilah bangsa kami, dan pulihkan sekarang negeri kami. Pulihkanlah negeri kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seseorang datang kepada saya dan berkata, "Pendeta, saya ingin memuji istri saya, tapi dengan musik dan nyanyian." "Oh, bagus itu," saya bilang. "Tapi waktu saya nyanyi, saya ditampar." "Emangnya gimana nyanyimu?" "Saya nyanyi begini. Cuman satu yang beta cinta, cuman satu yang beta pun nama Tania. Oh Tania." Saya bilang, bagus itu. Kenapa ditamparnya?" Dia bilang, "Kenapa kau bilang memujiku tapi kau pakai nama Tania? Namaku kan Maria." "Wah, ya benarlah istrimu. Harusnya kau pakai nama Maria." Iya, kemudian saya nyanyi lagi, pendeta. Nyanyi yang kedua, nyanyi yang kedua apa? Namanya Maria. Tapi saya kena tampar juga lagi. Loh, gimana kamu nyanyinya? Begini saya nyanyi, pendeta. Maria, akhirnya Tuhan pun memanggilmu. Oh, langsung dia tampar saya, pendeta. Pak. Dia bilang, "Sengaja kau nyanyi Maria ya, supaya aku cepat mati. Mariamu itu Maria bikin mati." Saya sambil tersenyum, saya bilang, "Ya, kamu juga salah." Terus saya ambil lagu Pamungkas, Pak Pendeta. Tapi ini yang ketiga juga saya kena tampar. "Apa itu lagumu?" Lagu saya seperti ini.
Aku masih sangat sayang padamu. Engkau begitu berarti bagiku. Sayang, ku sangat mencintaimu. Oh sayangku, aku sangat sayang padamu. Jangan kau coba tinggalkan diriku. Sayang, ku mencintaimu. Loh, bagus juga itu. Iya, tapi ditamparnya saya bilang, kenapa? Iya, matamu itu genit ketika memuji aku. Matamu genit dan matamu melirik-lirik kepada temanku yang baru datang ketika berkunjung. Ya, pujianmu salah. Itu namanya kamu itu memuji tapi salah sasaran. Mirip dengan orang yang memberikan bantuan sosial atau bansos salah sasaran. Demikianlah bansos yang dilakukan oleh Lot, salah sasaran. Dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai 18 dan Kejadian 14 ayat 1 sampai 12. Lot itu punya harta yang banyak bersama dengan pamannya, yang bernama Abraham atau Abraham. Jadi karena harta mereka terlalu banyak, mereka nggak punya tempat lagi untuk sama-sama untuk menggembalakan domba. Dan bahkan lebih parahnya, para gembala mereka saling berkelahi. Sehingga paman yang bernama Abraham atau Abram memanggil dia dan berkata, Lot, kita ini kerabat, janganlah ada pertengkaran di antara kita. Lebih bagus gini aja, Lot, kita pisah. Nah sekarang kamu pilih daerah mana. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau aku ke kiri, kamu ke kanan. Tapi jangan kamu kanan kiri. Kalau kamu kanan kiri, aku kemana? Gak mungkin aku ke atas. Mati dong. Akhirnya Lot memilih tempat yang terindah, yaitu lembah Jordan. Karena dilihatnya lembah Jordan itu seperti taman Tuhan, banyak airnya. Jadi dia memilih ke sana. Tapi dia pilih di sana, jelas-jelas dia tahu di lembah Jordan itu ada kota yang bernama Sodom dan Gomora. Dan kota itu sangat jahat di hadapan Tuhan. Ingat, Sodom artinya terbakar. Gomora artinya tenggelam. Jadi dia menempati tempat memang indah, tapi tanpa dia sadari tempat itulah yang akan menghancurkan dia. Dia berniat membantu keluarganya, membantu semua para gembalanya, membantu semua orang-orang yang bersama dengan dia untuk hidup lebih baik, memberikan segala sesuatu fasilitas yang luar biasa, yaitu di lembah Jordan. Tapi di sana juga dia akan hancur. Itulah yang saya sebut, dia memberikan bantuan sosial salah sasaran. Artinya dia memberikan bantuan tetapi malah menghancurkannya sendiri. Suatu ketika raja-raja Sodom dan Gomora berperang dengan musuh mereka. Raja-raja Sodom dan Gomora dikalahkan. Dan karena Lot ada di Sodom dan Gomora, Lot berada di tempat itu, maka Lot juga ditahan. Bukan hanya Lot, tapi harta bendanya, semua yang ada pada dia, ditawan. Jadi artinya, dia berbuat, tapi perbuatannya itu malah menghancurkannya. Baik niat daripada Lot, yaitu tinggal di tempat yang banyak air, karena dia adalah gembala, yaitu di lembah Yordan. Tapi itu tempat yang malah menghancurkannya. Sama dengan Matius 25 ayat 8-9. Perempuan bodoh minta kepada perempuan bijak, mintalah kami sedikit minyak, sebab pelita kami hampir padam. Perempuan bijaksana ini, memang dia melihat pelitanya hampir padam.
perlu minyak. Tapi apa yang dia bilang? Ah, nggak usah. Karena nanti kalau kami kasih, untuk kami nggak cukup, untukmu juga nggak cukup. Lebih bagus beri aja. Beli aja ke tempat penjual minyak. Itu artinya mereka tidak mau memberi, yang akhirnya menghancurkan dia. Bukankah kita lihat baru-baru ini di televisi, seseorang yang katakanlah YouTuber mencoba memberikan sesuatu, tapi pemberian itu malah menghancurkannya. Karena yang dia berikan bukan nasi benaran, tapi sampah. Yang dia berikan itu bohongan. Sehingga dia ditangkap oleh polisi. Yang kedua, Lot melakukan bantuan sosial atau bansos yang salah sasaran ialah dia tidak melakukan pembaharuan. Karena menurut dia, kalau tetap pada keadaan yang semula, dia akan untung. Dalam Kejadian 19 ayat 1 sampai 38, jelas-jelas dikatakan di situ, Lot itu ditolong oleh Abraham. Tapi dia tetap tinggal di Sodom. Dia nggak mau keluar dari situ. Dia tetap tinggal di lembah Jordan. Lot mengeraskan hatinya karena memikirkan keuntungan. Karena kan tadi lembah Jordan itu banyak airnya seperti taman Tuhan. Dan lihat, Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora dengan api dan hujan belerang. Bahkan lembah Jordan semua dihancurkannya. Penduduknya, seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di sana dihancurkan Tuhan. Yang tragisnya, keluarga Lot juga mengalami kehancuran akibat perbuatannya. Istrinya jadi tiang garam, anaknya melahirkan anak yang haram yang bernama Moab dan Amon yang lahir dari hasil incest atau hubungan anak dengan orang tua atau hubungan sesama kerabat. Dan bahkan dalam Ulangan 23 ayat 3, Tuhan berkata Moab dan Amon jangan masuk jemaat Tuhan. Mengapa? Karena dalam Zefanya 2 ayat 8 sampai 10, Moab akan seperti Sodom dan Amon akan seperti Gomora. Oleh sebab itu, mari sahabatku sekalian, mari kita memberi. Tetapi jangan sampai pemberian kita itu menghancurkan kita sendiri. Dan jangan sampai kita memberi tapi untuk keuntungan kita semata. Oleh sebab itu, mari kita berdoa di hadapan Tuhan sehingga pemberian kita bukanlah seperti bansos yang salah sasaran. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Bapa, kami berdoa agar kiranya kami semua, bahkan para pemirsa yang melihat video ini, Kau berkati semuanya, dan bahkan Indonesia ini Kau pulihkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.